Dan saat itu baru aku mengupgrade diriku sendiri. Aku mulai cari-cari orang yang bisa mendukung aku, support aku. Terus aku cari environment orang-orang yang suka public speaking juga. Jadi kita bisa sharing, ini penting komunitas banget. ya. Iya, betul. Penting punya komunitas gitu ya. Kita dapat insights gitu kan dari orang-orang, dan yang seperti tadi ya aku coba explain di awal bahwa kita juga perlu mentor. Halo Sobat Karir. Kenalin, aku Aurel dari Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB University Angkatan 55. Kenalin, aku Alda dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB University Angkatan 55. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait karir dan juga self-development. Oke, jadi kita udah punya beberapa pertanyaan. Ini ada kartu ya, jadi kita akan mainin games kartu bertanya. Pertanyaannya seputar karir dan juga self-development. Dan nanti kita bisa saling tanya, saling jawab, dan juga kasih respon nih. Ya, dan tentunya kita nggak tahu juga nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sini tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Biar kita lebih tektok aja ya, natural gitu ya. Pokoknya nanti langsung dijawab aja deh ya, Ada. Oke. So, buat teman-teman jangan lupa untuk Stay tune! Oke deh, untuk kita mulai games kita kali ini, kita sweet dulu kali ya. Oke. Satu kali aja, nanti kalau 3 kali ribut jadinya. Iya, semoga nggak ribut ya. Ya, Oke. oke. Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Karena aku yang kalah, jadi aku yang ditanya duluan. Oke, pertanyaan pertama ya untuk Aurel ya. Oke, menurutmu bagaimana cara agar bisa sukses dalam berkarir? Wah, pertanyaan pertama udah berat ya. Jadi untuk bertanya nih terkait cara sukses. Sebenarnya kita harus tahu dulu sih, sukses itu apa sih gitu. Sukses buat semua orang itu punya makna yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah gimana caranya kita memaknai setiap proses menuju kesuksesan itu. Nah, kalau for me personally ada beberapa sih menurutku cara-cara untuk kita bisa sukses. Yang pertama itu adalah tentang mindset. Kita tahu ya bahwa mindset itu sepenting itu. Orang-orang yang sukses itu biasanya punya growth mindset. Kita tahu bahwa ada 2 tipe, ada growth mindset dan juga ada fixed mindset. Yes. Orang-orang dengan growth mindset ini, dia menganggap bahwa kesuksesan atau proses dia selama hidup itu adalah sesuatu yang bermakna. Yes. Sesuatu yang bisa dia kembangkan, sesuatu yang bisa dia tingkatkan. Jadi orang-orang dengan growth mindset ini, dia suka dengan tantangan, dia merasa bahwa kritik itu adalah sesuatu hal yang bisa membangun dia, dan mereka itu suka belajar hal baru, suka keluar dari zona nyaman. Yes. Dan itulah yang pada akhirnya membuat mereka itu jadi kaya akan experience, kaya akan ilmu pengetahuan, dan juga lain-lain. Terus yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita bergaul. Itu adalah environment. Kita harus sebijak itu ya untuk memilih circle dan juga environment kita saat kita bergaul gitu. Temenan sama siapa aja sebenarnya boleh, tapi ketika kita mau growing, ketika kita mau siapin karir kita, penting banget buat kita concern terkait circle pertemanan. Orang-orang yang menuju kesuksesan itu akan melihat circle gue ini ngobrolin tentang apa sih? Yes, gitu. betul. Circle gue ini ngebawa gue sampai mana sih? Jangan sampai kita nongkrong di kafe, spend waktu 1-2 jam, spend uang juga buat beli kopi, tapi ternyata yang kita dapetin cuma gosip. Yes, gak dapet apa-apa ya jatuhnya ya. Dan itu perlu banget ya kita sadari bahwa kan waktu dan juga energi dan juga uang yang kita punya sekarang itu harusnya jadi investment kan? Iya, investment. Dan itu pada akhirnya harus kita pikirkan ketika kita juga ngobrol dan nongkrong sama orang. Itu penting banget, dan environment yang mendukung kita untuk growing itu cukup impactful ya saat kita emang mau menekankan diri kita pada self development gitu. Hindari lingkungan-lingkungan yang toxic. Yes. Karena toxic people itu benar-benar ada orang-orang yang don't care gitu sebenarnya sama hal-hal kayak gitu, tapi sebagian besar orang tuh biasanya ke distract. Distract. Dan kita harus benar-benar hati-hati tuh. Terus ada lagi terkait dengan diri kita nih, know yourself better than others. Ini kadang anak muda zaman sekarang tuh masih susah ya untuk mengenal diri sendiri. Bingung ya jatuhnya. Bingung gitu. Kita itu harus tahu bahwa kita ini potensinya di mana, kelebihan kita apa, dan kekurangan kita itu di mana. Tujuannya
supaya kita bisa nih improve. Kelebihan kita tuh harus diimprove sampai mana, kelemahannya bisa kita evaluasi untuk kita bisa bisa melihat apa nih yang bisa kita perbaiki, dan kemudian kita bisa belajar dari hal-hal yang sekiranya memang itu perlu diperbaiki gitu. Terus ini juga terkait dengan brain plasticity. Kalau kita tahu bahwa otak itu bisa kita latih. Kadang ada orang yang nggak bisa matematika, terus ketika dia dikasih soal 100 gitu untuk dia latihan, lama-lama dia bisa. Itu karena otak kita tuh sebenarnya bisa dilatih. Ala bisa karena biasa ya? Nah, betul gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sukses, mau dalam satu bidang ataupun bidang lainnya gitu ya, banyak bidang, ya kita harus pintar-pintar melatih otak kita. Jangan cuma disuruh tidur, mager gitu kan jatuhnya. Gimana orang lain udah kerja, belajar apa, nyampe ke bulan, ini masih bangun tidur, buka sosmed gitu. Itu yang dilatih apa kan gitu. Terus kemudian adalah find mentor sih, as a role model. Jadi kalau misalnya kita mengidolakan aktris atau motivator atau orang-orang yang terkenal di dunia, misalnya Steve Jobs gitu, karena akan sulit ya untuk kita reach out, kecuali kita emang dari kalangan selebritis ataupun kalangan pembisnis hebat gitu. Mentor ini fungsinya bisa jadi role model terdekat dan juga bisa sharing-sharing insight sama kita gitu. Dan last but not least ya, keyakinan sih. Kuncinya tuh adalah doa, yakin dan percaya gitu. Kita berdoa sama Tuhan, minta doa dari orang tua juga. Kemudian kita yakin bahwa kita bisa, dan kita juga percaya sama potensi yang ada di diri kita. Dan saat kita temuin tantangan, don't never give up gitu. Jangan mudah menyerah ya. Iya, kita cari ini masalahnya apa misal. Terus abis itu jalan untuk memecahkan masalah ini apa. Dan orang-orang dengan growth mindset itu juga ketika ada masalah dia fokus sama solusinya, gimana nih caranya. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang kreatif dalam mencari jalan. Gitu. Yang gue highlight di sini ada beberapa hal ya, mindfulness juga gitu kan. Kemudian yang terpenting adalah salah satunya ketika kalian mau berkembang, kalian perlu mentor gitu kan. Entah di bidang apapun itu, tapi kalian perlu pembimbing untuk menuju kesuksesan kalian masing-masing. Insightful banget nih guys. Mungkin kita lanjut ya. Boleh. Mungkin dari Aurel ya. Adalah first question untuk Alda. Wow, ini terkait dengan passion nih, Da. Apakah jurusan kamu sesuai dengan passion dan karir yang ingin kamu jalani? Langsung. Mungkin kalau orang-orang kadang masih bingung ya ngejawabnya apa, tapi gue sendiri gue udah yakin bahwa jurusan gue ilmu keluarga dan konsumen itu ada untuk mendukung passion gue gitu. Karena gue sekarang lagi fokus juga di bidang kesehatan mental, sedang mempelajari itu juga gitu. Dan di ilmu keluarga dan konsumen juga teman-teman harus mengetahui bahwa di situ bukan hanya belajar tentang keluarga, tapi bagaimana sebuah perkembangan tumbuh kembang manusia, di mana di situ juga ada pengantar dari psikologi dan juga psikologi anak gitu, selaku dia detektor dari perkembangan tumbuh kembang manusia gitu, perkembangan manusia seperti apa, perilakunya seperti apa gitu. Dan hal tersebut itu mendorong gue menuju ke passion gue gitu. Dan saat ini gue merasa bahwa sepertinya passion gue ada di situ gitu. Jadi sekarang juga gue lagi mencoba untuk belajar menjadi konselor sebaya di salah satu lembaga tim bimbingan konseling IPB khususnya gitu. Dan di situ gue juga banyak belajar, dan otomatis banyak mata kuliah juga, utamanya di divisi anak yang memang menjurus ke psikologi gitu. Jadi ya gue merasa bahwa jurusan itu mendukung passion gue gitu. Secara tidak langsung, tapi semoga nanti ada rezekinya, ada umurnya gitu kan, atau ada kesempatan lah untuk gue melanjutkan lagi S2 di jenjang yang lebih serius yang mendalami terkait dengan psikologi. Amin, semoga ya. Amin. Nah, biasanya nih ada orang-orang yang nemuin masalah jurusannya ini nggak relate sama passion. Nah, kira-kira ada nggak sih tips and trick dari lo nih khususnya
kalau misalnya kita ternyata passionnya nggak relate nih sama jurusan tuh kira-kira harus ngapain ya? Oke, sebenarnya yang pertama adalah tadi udah disebutin sama Aurel, kuncinya yang pertama adalah kenali potensi diri kamu gitu. Kamu harus tahu dulu passion kamu tuh ada di mana gitu, potensi diri kamu tuh ada di mana agar kamu bisa untuk mengembangkan hal tersebut. Itu yang pertama. Kedua, ketika kamu sudah menemukan passion kamu di situ, kamu harus mempertimbangkan lagi apakah benar keputusan kamu untuk memilih jurusan atau mungkin akan pindah jurusan gitu, keluar dari jurusan yang ada kamu sekarang saat ini gitu. Tapi yang jelas renungkan apa yang memang kamu inginkan, dan di situ beri waktu diri kamu untuk menyerap semuanya gitu. Karena proses untuk menyerap suatu kenyataan dalam kehidupan itu perlu waktu. Nggak bisa sejam 2 jam tiba-tiba tring gitu. Ya mungkin ada beberapa kesempatan kayak gitu, tapi khusus untuk hal-hal kayak jurusan terus pekerjaan itu bisa memakan waktu yang agak cukup lama. Tapi kita harus batasin juga agar kita mempunyai sebuah keputusan yang cepat dan juga tepat gitu ya. Minimal misalkan 1 minggu, maksimal 1 minggu gitu, atau minimal 3 hari gitu. Kamu juga disertai dengan usaha kamu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan gitu, atau kamu berkonsultasi dengan orang terdekat gitu, entah itu dengan mentor kamu, entah itu dengan keluarga kamu gitu. Yang jelas kamu ada teman untuk berdiskusi terkait dengan apa yang akan kamu pilih gitu. Kamu boleh menentukan sendiri dan nanti ujung-ujungnya pasti menentukan sendiri, tapi kamu perlu pertimbangan dari orang lain gitu untuk memilih jurusan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi yang paling utama adalah kenali potensi diri kamu, renungkan, dan setelah kamu mendapatkan jawaban, lakukan apa yang memang sesuai dengan jawaban kamu gitu. Iya, dan buat teman-teman nih yang kalau memang belum tahu passionnya di mana, cari gitu. Belajar aja, mencoba berbagai hal yang nantinya kalian bisa tahu passion kalian di mana dan kemudian kembangkan. And sebenarnya ya, kalau orang tuh sering bilang follow your passion. Yes. Actually, you have to lead your passion with purpose. Jadi ya passion itu harus ada purpose-nya. Tujuan kalian itu apa? Main goal-nya itu apa? Dan passion kalian nanti harus bisa di-lead sama purpose tersebut. Kalau enggak, nanti kalian ngikutin passion, but kalian ujungnya nggak tahu nih setting goalnya ada di mana. Dan ketika kalian udah ikutin proses, bahkan sampai peak of success gitu ya, udah dapetin misalnya jabatan tertinggi di bidang tertentu, itu feel empty. Karena sebenarnya purpose-nya tuh nothing gitu. And kita harus concern masalah itu. Ya, dan satu hal lagi, kalian harus tahu visi misi besar kalian untuk hidup kalian itu apa. Karena itu juga akan menentukan bagaimana kalian berproses gitu, dan menentukan jurusan yang akan kalian jalani gitu. Gitu sih. Oke, next. Pertanyaan dari gue ya. Iya. Wah, ini sih kayaknya pasti banget sih. Apa passion kamu dan bagaimana cara kamu untuk mengembangkannya? Oke. Passionku adalah public speaking. Yes. Udah kelihatan guys, dari tadi kan sudah menggebu-gebu gitu. Tapi semangat sih. Ini suatu suatu suntikan semangat juga untuk kita lebih mengasah lagi ya. Oh iya. Cara berkomunikasi. Betul. Kalau kita nggak semangat, nanti yang nonton jadi nggak semangat. Iya, betul banget. Kita harus senang nih, walaupun berjumpa via video, kita harus bisa tularin vibes-nya ya. Yes, betul banget. Oke, so passion aku public speaking. Dan tadi gimana caranya aku bisa meningkatkan passionku ya, mengembangkan itu gimana? Public speaking itu kan berkaitan banget dengan latihan dan juga pembelajaran gitu. Yang paling pertama adalah aku pastinya mencari tahu dulu. Aku baca buku-buku, aku melihat video-video orang-orang yang public speakingnya bagus, orang-orang ternama, orang-orang yang sukses, tentang gimana sih public speaking yang bagus, hal-hal apa aja sih yang harus aku perhatikan saat aku public speaking, terus gimana sih cara deliver opinion, gimana sih cara deliver materi, ngobrol sama orang, dan yang lain-lain. Banyak lah ya unsur-unsur tentang public speaking gitu. Aku mempelajari seperti itu, tapi itu kan sifatnya ilmu dan teori ya. Yes. Kelebihan persenan besarnya adalah di practice. Aku starting dengan men-challenge diriku sendiri saat dulu itu aku SMA ya. Aku bener-bener maju ke depan kelas aja aku udah nervous parah dah. Tahu kan orang-orang yang maju ke depan kelas terus kayak gak mau diem gitu ya. Terus kayak yang kalau
iya Pak, iya. Dan kayak I've ever been in the shoes, kayak aku bener-bener gak bisa itu ngomong, tapi aku coba untuk challenge diriku sendiri saat itu dan mengikuti kompetisi yang sebenarnya aku nggak pernah tahu gitu loh. Dan ini terkait passion itu dicari ya. Aku dulu nggak tahu bahwa aku ternyata bisa dan suka public speaking, sampai akhirnya aku challenge diriku sendiri mengikuti sebuah kompetisi. That was my first competition, dan thankfully aku bisa dapat award di situ. Dan saat itu baru aku mengupgrade diriku sendiri. Aku mulai cari-cari orang yang bisa mendukung aku, support aku. Terus aku cari environment orang-orang yang suka public speaking juga. Jadi kita bisa sharing, ini penting komunitas banget. ya. Iya, betul. Penting punya komunitas Iya, gitu ya. kita dapat insights gitu kan dari orang-orang. Dan yang seperti tadi ya aku coba explain di awal, bahwa kita juga perlu mentor. Yes. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa 37% professionals dan juga orang-orang yang sukses di bidangnya itu biasanya punya mentor. Yes. Karena ya itu tadi mereka bisa coba untuk kasih kita insight secara langsung, direct gitu, dan dekat dengan kita. Dan banyak banget sih hal-hal yang aku lakukan juga, termasuk dengan facing uncertainty dan juga anxiety. Yes. Itu ini banget sih. Iya, kalau bahas panjang kayaknya sangat-sangat menarik ya. Iya, itu harus bahas panjang banget tentang ini, tapi untuk ketidakpastian dan juga worry kita saat kita ngomong, itu kita harus belajar juga, kayak dari mulai preparation kita tingkatin, terus kita belajar how to deal with people, gimana kita belajar audiensnya tuh seperti apa sih, dan hal-hal kayak gitu ya yang emang perlu effort dan perlu penggalian lebih dalam gitu. Oke. Berarti yang paling penting juga untuk menemukan passion adalah explore ya, explore diri gitu. Jangan cuman ya udahlah gue cuman segini doang gitu, udah selesai gitu. Kan kebanyakan anak muda zaman sekarang kayak gitu ya, mager kebanyakannya, scrolling udah selesai gitu. Tapi jangan sampai teman-teman yang nonton kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang bermedia sosial berlebih, stop bermedia sosial berlebih ya. Iya. Oke, next adalah pertanyaan untuk Alda. Wow, pertanyaan yang menarik. Siapakah support system terbaik? Myself. Wah. Ini kayaknya orang-orang yang tahu kayaknya wah bohong. Tapi ya seriously untuk support system terbaik adalah diri sendiri, karena yang tahu kondisi diri sendiri, yang bisa membangkitkan diriku adalah ya diriku sendiri gitu, bukan orang lain gitu ya. Mungkin di eksternal itu adalah keluarga satu. Dan yang paling penting adalah ketika gue men-suggest diri gue sendiri untuk terus bersemangat, ya diri gue pasti akan terus bersemangat. Beda lagi dengan orang lain yang mereka ngucapin semangat oke gitu, tapi mereka nggak tahu kondisi real kita tuh kayak gimana gitu. Dan yang paling penting support system terbaik adalah diri kita sendiri. Ya, aku setuju banget, karena buat aku motivasiku sendiri adalah ya myself gitu. Karena hanya diri kita lah yang selalu ada sama diri kita. There's nothing immortal in this world. Jadi ya kita nggak bisa bergantung dan berharap sama orang lain gitu. Satu-satunya hal yang bisa kita harapin dan kita pegang ya udah diri kita sendiri gitu. Kita nggak pernah ninggalin. Iya, nggak pernah ninggalin. Mau sakit ke, mau bahagia ke, itu semuanya yang ngerasain diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kita antisosial ya. Bukan berarti kayak gitu. Iya, ini kaitannya hanya support system dan juga motivation aja, bahwa ya udah kita mencari bahwa diri kita itu adalah motivasi kita terbesar. Ya, betul sekali. Oke. Kita next lagi. Oke. Apa sih tantangan terbesar ketika kamu mengembangkan passion? Karena kan tadi banyak ya, passion kamu di public speaking gitu, Aurel. Boleh nggak kasih tahu nih teman-teman di rumah tantangan terbesar kamu ketika kamu mengembangkan passion itu tuh apa? Segala hal, mungkin karena banyak ya, passionnya bukan public speaking doang, gue yakin. Oke, betul. Jadi emang passion aku ada beberapa juga di bidang seni, ada juga di bidang lain-lainnya gitu selain public speaking. But for public speaking sendiri nih, aku at first punya tantangan yang terbesar tadi, yang masalah anxiety dan juga uncertainty itu ya. Dan itu cukup beberapa waktu aku cari tahu ini problem solvingnya gimana ya, sampai akhirnya aku tadi yang like I've already mentioned, ada tentang preparation dan yang lain-lain. Tapi selain itu juga kadang tantangan terbesar di public speaking itu adalah ketika
aku harus memberikan sebuah materi yang itu di luar dari studiku. Di luar konteks ya. Di luar konteks atau sebuah materi yang sebenarnya wah aku baru tahu nih tentang ada materi ini, tapi itu aku ubah lagi. Ya ini kaitannya sama yang tadi ya, tentang growth mindset, bahwa ketika kita dapetin sesuatu nih, ya udah kita coba gitu, kita challenge diri kita yakin bahwa kita bisa, dan akhirnya aku belajar, aku coba, dan beberapa kali tuh aku sempat hektik sendiri gitu masalah apa yang mau aku deliver gitu, tapi ya thankfully bisa mengatasi tantangan itu. Paling lebih ke sana sih, yang lain-lainnya sebenarnya banyak ya, cuma kalau disebutin semua kayaknya banyak banget iya, gitu kan, gak bisa satu persatu. Emang iya sih, apalagi kalau jadi narasumbernya di luar konteks itu kayak aduh ini gimana ya, tapi kita harus memunculkan ciri khas kita gitu untuk menyampaikan itu gitu, meskipun ilmunya berbeda tapi ada value yang disampaikan di situ ya. Oke. Tantangan tuh bisa dari dalam, bisa dari luar kan. Iya, bisa. Kalau tantangan dari dalam tuh yang kayak tadi ya, masalahnya ada di diriku sendiri, kayak apakah aku overthinking gitu. Tapi beda ya preparation, tadi aku bilang preparation sama overthinking tuh beda. Yes. Kalau preparation itu kita menyiapkan sesuatu, nih ada hal kita siapin. Tapi kalau overthinking itu sebenarnya nggak ada, di luar. Tapi kita mikirin gitu loh. Ini yang biasanya tuh malah menekan-nekan orang untuk growing tuh biasanya banyak overthinking. Yes. Nah, tantangan eksternal tuh biasanya kayak ya, you know lah, yang unacceptable, cacicut gitu ya. Ya anggap aja itu sebuah kritikan lah yang membangun dan bisa menaikkan apa ya, confident aja gitu. Iya, kalau nggak membangun juga ya udahlah, anggaplah angin lalu gitu. Iya, betul. Oke, kita next ke pertanyaannya buat Alda. Wow, ini pasti pada kepo nih. Selama jadi mahasiswa kamu ngapain aja?